Halo sahabat Rumah Belajar, bersama dengan saya Zalmin Lahaza. Saya adalah merupakan salah satu finalis yang masuk dalam 30 besar pembatik level 4 dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau men-sharing tentang bagaimana cara kita membuat blogspot dengan tampilan dan desain yang bagus. Kenapa? Karena di pembatik level 4 ini kita diwajibkan untuk membuat blogspot, yang mana blogspot ini kita jadikan sebagai alat atau media untuk men-sharing segala aktivitas kita terkait bagaimana cara kita mensosialisasikan portal Rumah Belajar. Nah, untuk lebih jelasnya bahwa bagaimana cara kita membuat blogspot, kemudian kita membuat desain yang bagus, kemudian bagaimana cara kita membuat konten, yang harus kita pahami teman-teman bahwa saya di sini menggunakan ini ya, Google Chrome untuk membuat blogspot ini. Yang harus dipahami oleh teman-teman bahwa blogspot ini adalah dimiliki oleh google.com sendiri. Jadi pada saat kita membuat blogspot, Anda diwajibkan dulu login di google.com. Kenapa? Karena seperti tadi, ketika kita sudah login di google.com ya, dengan menggunakan email yang sudah kita buat, ketika kita membuka blogspot atau blogger.com itu akan secara otomatis ditampilkan layar paling depannya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti ya videonya sampai tuntas. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar semua konten video yang saya upload ke depannya nanti bisa langsung Anda mengetahuinya. Oke, pertama kita harus masuk dulu di google.com ya. Nah, di sini saya belum login, saya langsung login saja teman-teman. Saya menggunakan email yang sudah saya buat. Kemudian setelah itu maka dipastikan password harus dimasukkan. Klik berikutnya. Nah, sekarang sudah login ya. Ini menunjukkan saya sudah login karena ini profil gambar saya sudah ditampilkan. Nah, fitur apa saja sih sebenarnya yang dimiliki oleh Google ini? Banyak sekali ya teman-teman. Dan ini sangat familiar bagi kita yang sering bergelut dengan atau kita sementara belajar tentang bagaimana peningkatan kompetensi TIK, pembelajaran kompetensi kita terkait teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin yang sering kita pelajari itu adalah Google Spreadsheet ya. Kalau misalnya ini sama dengan Excel, kemudian Google Dokumen ini sama dengan Microsoft Word, kemudian Google Slide ini sama dengan PowerPoint, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan. Nah teman-teman, ini juga ada YouTube ya. YouTube juga itu dimiliki oleh google.com. Nah sekarang karena sudah saya login, seperti apa yang saya bahasakan sebelumnya, ketika kita sudah login begini, ketika kita masuk di blogspot itu maka akan secara otomatis terkoneksi. Jadi kita masuk di blogger.com, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini langsung dikoneksikan dengan Blogger. Oke, karena kita akan membuat blogspot baru, di sini kita bisa lihat di sini ada drop down ya. Kalau kita klik nanti akan dimunculkan. Ini adalah contoh-contoh yang sudah saya buat tadi. Karena kita membuat blog baru, klik di sini ada tulisan blog baru ya. Blog baru, kemudian kita klik. Setelah itu kita diwajibkan memasukkan judul terhadap blogspot itu. Jadi misalnya di sini karena kita terkait portal Rumah Belajar, kita tulis saja portal Rumah Belajar pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK pembatik. Nah seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Nah sekarang kita juga diwajibkan menuliskan
alamat URL, yang mana alamat ini kita akan kita jadikan sebagai link untuk selalu bisa diakses oleh pengunjung. Tadi saya tulis saja begini, Zalmin Lahaza. Oke. Perhatikan di sini ada tertulis maaf alamat blog ini tidak tersedia. Ini menunjukkan bahwa link ini atau URL yang kita buat ini sudah ada yang gunakan. Jadi kita harus cari lagi yang lain. Misalnya Zalmin Pembatik. Nah, ini juga ternyata sudah digunakan. Kalau begitu kita buat Pembatik level 4. Ini juga sudah ada yang gunakan. Nah, sudah 3 keyword yang saya gunakan selalu ada yang gunakan. Berarti bisa kita bayangkan bahwa ternyata blogspot atau website yang di dunia ini sudah banyak sekali. Mungkin kita bisa perkirakan jutaan, ratusan juta blogspot. Jadi saya mencoba menggunakan lagi keyword yang lain. Zalmin Buton. Oke, perhatikan saya akan menggunakan Zalmin Buton. Alamat blog ini tersedia. Ketika sudah seperti ini tinggal kita klik simpan. Zalmin Buton ya, kita ingat zalminbuton.blogspot.com, simpan. Oke. Untuk pembuatan blogspot sampai di titik ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil. Jadi bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya itu adalah silakan kita buka browser Google Chrome. Yang saya gunakan ini Google Chrome, Mozilla Firefox, atau mungkin Internet Explorer, atau mungkin Safari, Opera, semua bisa digunakan. Jadi bagaimana cara mengaksesnya? Kita tinggal tulis tadi Zalmin Buton ya, .blogspot.com, enter. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini kenapa masih kosong? Karena belum ada konten yang kita buat. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar bagaimana cara kita membuat konten di blogspot itu sendiri. Ini sedikit memakan waktu yang lama, sedikit waktu yang kita gunakan karena pada dasarnya saya akan sedikit menerangkan tentang bagaimana penggunaan HTML, penggunaan CSS, yang mungkin ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk pengembangan kita ke depan, untuk mempelajari tentang bagaimana cara kita membuat blogspot yang profesional. Oke, kalau untuk membuat konten itu tinggal kita klik saja ini postingan baru, klik, maka nanti akan diarahkan di layar khusus untuk kita bisa menulis konten. Kita tunggu membuat postingan baru. Nah, sekarang sudah ditampilkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini ada banyak ikon. Ikon-ikon ini semua ada fungsinya, ya. Tidak mungkin dimunculkan kalau tidak ada fungsinya. Seperti ini, ya. Ini pulpen ya, pensil. Ini menunjukkan ada 2 pilihan di sini, ya. Tampilan HTML dengan tampilan menulis, ya. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa saya akan ajarkan bagaimana sih kita menyisipkan script atau kode-kode HTML untuk kita membuat paragraf, untuk kita membuat link. Kemudian saya akan jelaskan juga bagaimana dengan cara tampilan menulis. Kita mulai dulu dari cara tampilan menulis ya. Oke. Di atas judul kita tulis dulu judulnya pembukaan coaching level 4 pembatik Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, ini sebagai judul ya. Nah, kemudian dari judul ini mungkin kita akan bikin sub-sub judul. Ya, kita akan bikin sub-sub judul. Nah, ini icon-icon inilah yang kita bisa fungsikan. Nah, sekarang misalnya untuk subjudulnya itu saya menggunakan huruf tebal, maka klik B, tebalkan atau bold. Jadi kalau dari bahasa HTML-nya itu ya menggunakan, oke, nah sebentar dijelaskan ya. Misalnya
proses pembukaan, proses opening ya, opening pelatihan. Ini mungkin sebagai subtema ya, subjudul. Sekarang misalnya ini saya akan ganti hurufnya dengan ini ya, huruf Verdana kah? Ya, kita menggunakan huruf Verdana. Kemudian setelah itu kita mungkin membubuhkan warna. Saya menggunakan warna ini. Nah, sekarang bisa dilihat ya, kurang jelas warnanya ya. Saya ganti warna biru mungkin ya. Oke, mari kita lihat. Jadi yang ditampilkan ini teman-teman adalah secara visual tampilan menulis. Nah, kalau kita lihat tampilan HTML-nya ini pasti berbeda. Kita klik teman. Nah, inilah tampilan HTML-nya. Ini sangat panjang sekali. Oke, padahal yang dimunculkan itu adalah proses opening pelatihan. Kenapa? Nah, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. P ini kita gunakan untuk kita membuat paragraf. Ingat, kalau misalnya ada P pembuka, berarti dipastikan ada P penutup. Yang mana P penutupnya ini? Bagaimana ciri dari P penutup itu sendiri? Selalu menggunakan garis miring. Ini garis miring. Jadi kalau kita menulis, kemudian font family. Jadi font family ini adalah keluarga huruf ya, seperti itu mungkin bahasa Indonesianya. Jadi huruf yang kita gunakan itu adalah Verdana. Tetapi kalau misalnya kita ganti dengan Arial atau misalnya Tahoma, akan sedikit berbeda tampilannya nanti. Oke, lihat ya, berbeda ya. Atau mungkin kita pastikan lagi di sini kita menggunakan ini Helvetica. Nah, kita lihat tampilan HTML-nya. Ini juga sudah pasti berubah. Kira bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian span. Span ini hampir mirip dengan paragraf ya. Perhatikan di sini ada style. Ketika kita menggunakan kata style begini, ini berarti sudah merujuk ke bahasa CSS ya. Kita sudah menggunakan bahasa CSS. Sebentar nanti saya peragakan juga. Color. Color yang digunakan itu adalah seperti ini. Jadi bagaimana sih kita mendapatkan kode-kode warna seperti ini? Bisa di online itu ada ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah pernah menginstal Photoshop, di Photoshop juga ditampilkan yang seperti ini. Kemudian ini NBSP ini adalah spasi. Kemudian span, ada span pembuka, pasti ada span penutup. Kemudian B ini adalah bold. Jadi kita fungsikan tadi yang ini, itu nanti dimunculkan bold. Kemudian ini colornya juga berubah. Nah, sekarang ini sangat panjang sekali. Sebenarnya ada bahasa CSS sederhananya, ini bisa kita persingkat. Jadi kalau misalnya kita membuat paragraf, tinggal kita tulis P pembuka. Kalau ada P pembuka pasti ada P penutup. Ini ya, ini teman-teman saya akan sedikit jelaskan supaya sebagai pengetahuan dasar kita untuk kita bisa melakukan untuk kita belajar tentang HTML dan CSS. Karena kalau misalnya kita membuat desain template yang harus dipahami dasar itu adalah CSS dengan HTML, kemudian mungkin Anda belajar JavaScript, Anda belajar PHP, Anda belajar Bootstrap, Anda belajar mungkin Laravel atau mungkin CodeIgniter, semua itu bisa kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tadi panjang sekali, kita singkatkan saja seperti ini, style. Oke, saya tulis style seperti ini, pasti sudah menggunakan bahasa CSS. Style sama dengan tanda kutip 2 kali. Nah, pengkodeannya ini kita simpan di sini. Misalnya font. Font yang kita gunakan bold ya, bold. Kemudian berapa ukurannya? Misalnya saya menggunakan 2M. Kemudian apa nama jenis hurufnya? Saya mungkin menggunakan Tahoma. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, kemudian ini kita menulis tampilan yang akan dimunculkan. Misalnya pelatihan pembatik level 4.
Mari kita lihat visual tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya? Mungkin saya ganti hurufnya Arial. Oke, mari kita lihat tampilan HTML-nya. Nah, jadi untuk tadi kan saya sudah bikin bahasa singkat ya. Ternyata di Blogspot itu dia sudah memang bikin seperti ini ya. Dia menggunakan bahasa yang format yang panjang. Tetapi pada dasarnya sama saja ya. Misalnya font weight itu ya, font weight tadi kalau kita pilih satu per satu ini kan panjang sekali. Tetapi pada dasarnya bisa kita singkat. Oke, ini sebagai pengetahuan awal kita tentang CSS, nanti kita kembangkan sendiri. Kemudian ini adalah undo ya, atau di Excel itu undo dengan redo, mengembalikan ke belakang, kemudian memajukan ke depan. Kemudian ini mungkin kita bisa lakukan pencarian. Maksud saya mungkin karena di sini banyak script yang kita buat, kemudian misalnya ada salah satu script yang kita cari, ya kan repot juga, kita harus scroll bar, kita gerakan lagi yang ini, tinggal kita lakukan pencarian. Kemudian ini refresh ya, refresh. Jadi kalau misalnya ada yang kita mau ganti, bisa kita menggunakan yang ini. Kemudian ini format HTML. Oke. Kemudian kita munculkan dulu tampilan menulis. Ini bold, italic, underline, kemudian ini warna. Ini coret-coret. Kalau misalnya ini warna latar belakang teks, ini semua bisa dicoba. Kemudian membuat link yang ini kita membuat link. Misalnya kita masukkan tampilannya. Misalnya download materi ya. Mungkin tampilannya, mungkin linknya itu saya masuk dulu di pembatik ya, simpatik. Oke, kita masuk di pelatihan saya, kemudian kita masuk di detail, kemudian masuk di kelas. Setelah itu saya akan menampilkan link yang sudah diajarkan oleh mentor tadi, yaitu di modul 15 ya. Klik di sini. Setelah itu ini kita mengunduh modul. Klik di sini untuk kita mendapatkan linknya. Di sini ada dua yang bisa kita perhatikan ketika saya letakkan kursor di sini, bahwa kursor ini akan berubah menjadi hand ya, tangan. Jadi kita tinggal klik kanan, kemudian salin alamat link. Ini kita masukkan di postingan kita tadi, tempel atau telusuri link. Kita tinggal paste di sini ya teman-teman, paste. Nah, kemudian ada dua pilihan di sini, apakah link ini ketika kita klik terbuka di halaman baru, atau kita buka di tab baru, atau juga bisa terbuka di halaman itu sendiri. Oke, sebentar nanti saya jelaskan. Saya mencontohkan dulu, kita buka di jendela baru. Oke, kita aktifkan yang ini. Kalau yang ini tidak usah ya. Ini biar juga dibiarkan, tidak apa-apa. Kemudian terapkan. Nah, artinya bahwa kalau setelah saya publikasi sebentar nanti, ini kalau saya klik langsung akan diarahkan di link yang kita sudah masukkan tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat kode HTML-nya teman-teman, nah yang paling penting itu adalah href tadi. Href ini adalah merupakan tempat untuk kita menyimpan linknya. Kemudian target kita menggunakan blank. Artinya bahwa kalau kita menggunakan target blank itu ketika kita klik maka akan dimunculkan di tab baru. Kalau misalnya akan terbuka di halaman yang sama, maka ini kita ganti dengan self. Seperti itu ya. Ada juga bisa menggunakan parent ya. Seperti ini. Oke, kita menggunakan blank saja ya, akan membuka di halaman baru. Nah, yang dimunculkan itu sebenarnya hanya dua kata ini. Dari jumlah rangkaian ini, dari jumlah rangkaian kode-kode ini hanya download materi. Nah, untuk mempersingkat durasi video kita, ini saya tidak usah menjelaskan panjang. Ini cara bagaimana kita mengupload
bagaimana cara kita membuat link ya. Jadi gampang saja sebenarnya, tulis A pembuka, kemudian ditutup dengan A penutup. Ini adalah menggunakan kode link. Kemudian kita pasang atribut-atributnya. href sama dengan tanda kutip seperti ini. href itu adalah memasukkan link. Misalnya saya masukkan link tadi, misalnya di sini kadatua.com ya, kadatua.com. Nah, jadi kalau misalnya ini diklik, maka akan diarahkan di situs kadatua.com. Kemudian di sini ada target, sama dengan tanda kutip lagi 2 kali. Ingat pakai underscore ya, blank seperti ini. Maka akan terbuka. Kemudian di sini yang ditampilkan yang terbaca. Nah, mungkin misalnya di sini kadatua.com ya, atau misalnya di sini portal rumah belajar. Berarti di sini kalau misalnya di sini portal rumah belajar, berarti teman-teman ini harus memasukkan pelajar kemdikbud.go.id seperti ini. Jadi coba kita lihat tampilan visualnya, tampilan menunya. Nah, seperti ini. Ketika saya publikasikan, kemudian ini diklik, maka langsung diarahkan di portal rumah belajar. Oke, saya hapus saja teman-teman. Nah, saya akan memasukkan dulu konten yang sudah saya buat tadi. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke, saya klik dulu. Nah, ini saya copy saja yang ini ya teman-teman. Untuk mempercepat pekerjaan. Sampai di bawah. Kemudian klik kanan, salin. Atau di keyboard menggunakan Ctrl C ya. Ctrl C, kemudian kita masuk lagi di postingan edit. Ingat, karena tadi yang kita copy itu adalah tampilan menulis, bukan tampilan HTML. Jangan lagi kita menggunakan tampilan HTML. Nanti akan kacau hasil tampilannya. Tampilan menulis, kemudian paste. Paste kita menggunakan Ctrl V atau klik kanan, tempel. Jadi deh seperti ini. Nah, ini adalah tampilan menulis. Sekarang mari kita lihat tampilan HTML-nya. Wow, ini ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya wow, banyak sekali tumpang tindih tulisannya. Tetapi semua adalah script untuk mengatur tulisan ini. Kalau tidak ada bahasa HTML CSS tadi tidak akan mungkin tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu di postingan ini saya akan memunculkan dengan thumbnailnya. Biasanya thumbnail itu kalau kita buka blogspot atau website ada gambar-gambarnya ya. Ketika kita klik gambarnya maka langsung diarahkan di kontennya. Contohnya mungkin seperti apa, ini baru saya punya website juga, baru satu konten yang saya seperti apa. Ini seperti ini thumbnail ya. Ini untuk kadatua.com itu saya sudah integrasikan dengan portal rumah belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk juga di kadatua.com, Anda bisa mengakses kelas maya, tinggal klik tulisannya, maka akan secara otomatis akan diarahkan di rumah belajar ini ya, bisa langsung diakses. Semua konten yang ada di kelas maya bisa Anda nikmati. Kemudian sumber belajar diklik saja juga. Koneksi tidak bagus. Bang soal. Aduh, jaringan. Oke, kurang lebih seperti itu tampilannya. Kalau misalnya ini langsung diakses akan
sama tampilannya dengan kelas Maya tadi. Kemudian di sini juga saya integrasikan dengan video-video YouTube di Kadator.com itu. Jadi Anda untuk menikmati video-video YouTube itu yang saya tampilkan ini adalah on trending ya, yang di YouTube. Jadi kalau misalnya kita mencari video-video pembelajaran, tinggal Anda tulis keywordnya di sini. Misalnya video pembelajaran pembatik level 4, kemudian klik yang ini. Nah, maka akan secara otomatis dimunculkan. Ini coba kita klik yang ini. Tampilannya seperti yang Jadi semua video-video di YouTube itu bisa diakses juga di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat kenapa tampilannya seperti ini, karena tadi HTML dengan CSS. Sekarang kita kembali ke postingan edit tadi. Saya membutuhkan thumbnail. Thumbnail berarti di sini, ingat kalau kita mengupload, untuk kita mengupload gambar, kita gunakan icon ini, klik. Perhatikan ada 3 pilihan di sini. Yang 3 ke bawah ini harus online. Jadi saya membutuhkan upload dari komputer, klik yang ini. Kemudian pilih file. Setelah itu cari di mana lokasinya. Saya menggunakan ini kan. Yang mana openingnya yang sudah dibagikan oleh mentor. Nah ini ya, kita klik kemudian open. Oke, kemudian nanti kalau sudah seperti ini ya, ini sudah berhasil diupload, kita klik di sini, select, kemudian pilih. Nah, sekarang ini sudah dimunculkan. Teman-teman, kalau kita lihat dari tampilan gambar ini kan dia tidak responsif ya, tidak sampai, harusnya dia muat sampai di sini ya. Sekarang bisa kita bubuhkan kode CSS untuk bisa responsif. Jadi untuk kita mengaturnya itu berarti kita harus masuk tampilan HTML. Mari kita lihat gambar. Pasti di sini kita menggunakan IMG. Nah ini ya, IMG ini adalah untuk kita menampilkan gambar. Sekarang kita buat mana linknya? Linknya kita menggunakan src ya kalau untuk IMG. Ini ya linknya ini. Nah sekarang kita bubuhkan di sini style sama dengan tanda kutip 2 kali spasi. Nah, kalau lebarnya harus 100%, berarti width ya, titik 2, 100%. Kemudian titik koma lagi, height, titik 2, kasih auto. Nah, seperti ini, titik koma lagi. Perhatikan ya, selalu titik 2, kemudian perintahnya kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah itu kita lihat tampilan visualnya. Nah, sudah langsung ya, seperti itu. Saya kira teman-teman bisa dipahami. Oke, sudah, saya sekarang publish. Konfirmasi. Nah, sudah 2 yang saya ajarkan. Pertama membuat blog, kemudian yang kedua kita membuat konten. Jadi kalau misalnya saya akses zalminbuttonblogspot.com itu, maka tadi langsung dimunculkan ya, inilah thumbnail yang saya upload tadi. Hanya saja teman-teman ya, kalau kita lihat kan tampilannya kurang memuaskan karena ini adalah bawaan dari Blogspot itu sendiri. Jadi sebagai bagaimana caranya kita membuat tampilan ini lebih bagus yang saya sudah janjikan tadi, kita harus cari di internet ya. Oke, ini kan kurang bagus tampilannya, jadi saya masuk lagi di Google. Di Google itu kita tulis saja free template blogger ya, ini. Klik. Kemudian cari, di sini banyak sekali ya situs yang menyediakan itu, yang free semua. Saya masuk di mana ya? Biasanya saya menggunakan. Oke, kita masuk di sini saja teman-teman ya. Klik.
klik kanan, open link new tab. Tunggu, ini saya hilangkan saja. Oke. Nah, teman-teman, mari kita lihat di sini ada 3 pilihan ya. Responsive templates, free blog templates. Jadi yang kita butuhkan yang ini karena free. Mungkin kalau yang ini berbayar, mungkin ini juga berbayar. Kenapa? Karena seperti ini saya jelaskan sedikit ya, responsif itu artinya bahwa kalau kita gunakan template ini, ketika dibuka di Android, kemudian buka di tablet, kemudian buka di laptop, kemudian di komputer, PC, semua tampilannya itu selalu dia menyesuaikan. Nah sekarang misalnya Karatua.com ya, kalau kita perkecil layarnya, ini ya, selalu dia responsif ya, responsif seperti ini. Nah, inilah namanya responsif, artinya bahwa tampilan website itu selalu bagus meskipun kita akses menggunakan Android, tablet, ataupun aplikasi yang lain. Kemudian saya jelaskan tentang SEO. SEO ini kan artinya bahwa pasti terkait bagaimana website kita supaya selalu berada di halaman depan untuk pada saat proses pencarian dengan menggunakan google.com. Itu sebenarnya manfaatnya. Sekarang kita klik yang ini free blogger template. Kita close saja yang ini. Nah, sekarang teman-teman mari kita lihat. Ini banyak sekali tampilannya. Kita coba menggunakan yang ini ya, menggunakan template yang ini. Dan cari di sini live preview, beli, download. Kita buka, kita gunakan saja yang free download. Klik download. Nah, ini saya tampilkan dulu semuanya. Oke, sementara berproses. Oke, klik tampilkan dalam folder. Oke, saya copy saja ya teman-teman. Ini sudah 3 kali sepertinya saya copy atau Ctrl C, kemudian saya masukkan di desktop, paste di desktop. Nah, mari kita lihat teman-teman, ini masih dalam bentuk zip, berarti kita harus unzip dulu dengan cara klik kanan, kemudian ekstrak. Oke, mari kita lihat di sini sudah diekstrak. Kita lihat berarti di sini ada banyak uraian file. Perhatikan, saya sudah bahasakan sebelumnya bahwa Blogspot itu dia menggunakan ini XML ya, XML. Jadi kita akan copy script dari file XML ini dan kemudian kita masukkan di Blogspot kita. Nah, bagaimana cara membukanya? Ini bisa kita buka dengan menggunakan Notepad atau Sublime Text atau misalnya Visual Studio Code. Saya biasanya menggunakan Visual Studio Code ya, karena ini lebih bagus. Tetapi kalau teman-teman misalnya tidak ada aplikasi ini, Anda bisa menggunakan Notepad. Klik kanan, kemudian Open with dengan menggunakan Notepad. Kalau misalnya tidak ada di sini, ya bisa cari di sini. Pilih di tempat aplikasi lain, klik yang di sini. Misalnya kalau tidak ada tampilan Notepad-nya ya. Kemudian urai, ini Notepad, kemudian oke. Nah, saya perbesar dulu ya teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman, ini skripnya. Luar biasa. Nah, sekarang tinggal Ctrl A, select all ya. Ctrl A, select all, kemudian copy, Ctrl C, ingat, atau klik kanan, copy, Ctrl C, kemudian saya tutup saja, sudah saya copy. Sekarang kita masukkan di template. Nah, mari kita lihat teman-teman, di sini ada tema. Klik tema. Setelah itu di sini klik sesuaikan. Di sini ada drop down-nya, klik drop down. Ada banyak pilihan. Kita klik edit HTML. Klik edit HTML.
Nah, teman-teman, script ini kita hapus ya, Ctrl A lagi, delete. Ya, kita kembalikan dulu. Ctrl A, kemudian delete. Setelah itu, tadi kita sudah mengcopy file yang kita sudah download. Untuk menampilkannya, klik kanan, kemudian tempel atau klik Ctrl V. Nah, inilah script yang sudah kita copy tadi, teman-teman. Setelah itu save, ini simpan ya. Biarkan berproses. Ya, sudah 38 menit durasinya. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, teman-teman ya, sebelum mencapai 1 jam. Terus berproses. Nanti akan berubah semua tampilannya ya setelah kita ini berhasil kita update. Ini tampilan yang besar sekali, thumbnailnya akan menjadi kecil dan bagus tampilannya. Kemudian mungkin ini kan aduh lama sekali. Oke, ini sepertinya sudah mulai berhasil ya. Sudah ditampilkan layar. Coba kita pastikan dulu ya, apakah sudah berhasil. Klik di sini, kita pastikan, kemudian refresh kembali ya. Bisa Anda menekan F5 di keyboard atau Anda bisa mengklik yang ini. Oke, ternyata sudah berhasil. Nah, tadi tampilannya kurang bagus, ini sekarang bisa dilihat ya teman-teman, tampilannya sudah bagus. Kemudian sosial pluginnya juga sudah ada, misalnya Facebook, Instagram, dan yang lainnya ini ya, YouTube, WA. Kemudian pesan saya teman-teman ya, karena ini kan teman-teman tanpa capek, padahal yang buat ini template ini ya butuh kadang bisa 2 hari 3 hari untuk membuat template. Maksud saya, ketika kita sudah menggunakan template ini, usahakan ini jangan dihapus ya. Kenapa? Karena ini sebagai jaminan bahwa kita mengambil dari bahwa yang bikin itu siapa ini, Goyebi atau misalnya Power Blogspot ya. Kemudian untuk merubah ini kita kembali lagi ke template. Di sini ada tema, tema tata letak. Di tata letak, perhatikan di sini bisa kita merubah tampilan tadi. Misalnya di sini header logo, tinggal kita klik ini, maka icon ini bisa kita rubah, ya. Ini bisa mengambil dari internet atau bisa mengupload dari komputer kamu ya. Tinggal klik ini kemudian pilih file, nanti akan diarahkan. Silahkan dicoba, ini dicoba sendiri saja teman-teman. Kemudian saya batalkan saja. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, bisa diterapkan. Saya untuk mengakhiri sharing yang saya berikan ini, mudah-mudahan dipahami dan teman-teman bisa menerapkannya. Ayo maju, kita terus mensosialisasikan tentang portal rumah belajar ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe